Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asal Yaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. 1. Definisi syirik. Syirik yakni menyekutukan Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik. Syirik itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syirik di dalam uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyuruh kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali kepada Allah saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang berbunyi, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya." Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 21 dan 22. Yang kedua yaitu syirik di dalam rububiyah, yakni jika seseorang meyakini bahwa selain Allah bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang yang terdahulu beriman dengan tauhid rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dalam beruluhiyahnya. Mereka meyakini bahwa kalau Allah satu-satunya mencipta alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa meminta kepada kuburan seperti kuburan Lata, sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapa mereka dapat dipaling dari jalan yang benar. Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Yang ketiga yaitu syirik di dalam asma dan as-sifat, yakni jika seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26, yaitu jika Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama itu berlebih-lebihan dalam memuji, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian itra kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara itra kepada Nabi Isa bin Maryam. Sesungguhnya bahwa saya hanyalah seorang hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Lalu yang kedua itu berlebihan dalam memuji orang-orang soleh, mengangkat mereka pada kedudukannya yang tidak ada yang boleh mendudukinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni istighosah tatkala terkena kesusahan dan atau tatkala ditimpa bencana, tawaf di depan kuburan mereka, tabarruk mencari berkah dari barang-barang peninggalan mereka, menyembelih kuburan mereka dengan tujuan mendekatkan diri kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka padahal mereka telah meninggal dunia, dan lain-lain. Telah terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi wasallam. Setan mempengaruhi kebanyakan agar orang-orang membangun kubur-kuburan orang-orang soleh itu. I'tikaf di situ, menganggap berdoa di situ diterima, bahkan sampai pada kesyirikan, seperti berdoa dan bertawasul
kepada orang-orang soleh itu. Lalu poin yang terakhir yaitu tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Mereka terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Quran Surah At-Taubah 128. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan-kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Dalam hadis ini Ali bin Husain menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah dari kuburan Nabi, lalu masuk ke dalam dan berdoa. Maka ia pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, janganlah kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya salammu sampai kepadaku dimanapun kamu mau berada. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.